Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah ujian, SKB ataupun PPK? Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Dan buat yang belum ujian harus semangat. Ayo kita bahas soal-soal yang hot dan sesuai FR yang ada. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di-subscribe dan di-like serta diaktifkan notifikasinya biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Halo teman-teman, kita lanjut membahas soal mengenai materi nifas. Oke, soal pertama. Apa yang perlu bidan sarankan mengenai penyimpanan ASI tersebut? Bidan sedang memberikan konseling pada Ibu Nifas 2 minggu terkait manajemen ASI perah. Ibu merasa khawatir kualitas ASI menurun apabila disimpan di freezer satu pintu. Oh, berarti di sini masalahnya dia takut kualitas ASI menurun bila disimpan di freezer. Apa yang perlu kita sarankan? Apakah A, menganjurkan ibu untuk menyimpan ASI di fridge saja? B, menyimpan ASI di freezer bagian belakang? C, menyimpan ASI di bagian depan freezer? D, menyimpan ASI di dekat es? E, menyimpan ASI di pintu kulkas? Terkait penyimpanan ASI itu ada ketahanannya. Ketika di suhu ruang artinya misalkan di meja gitu ya. Dia bertahan 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau dia di cooler bag itu bisa bertahan 24 jam. Kemudian di lemari es, ini bisa di 5 hari. Ini maksudnya di bagian fridge ya. Kemudian di freezer satu pintu. Freezer satu pintu itu bisa 2 minggu. Kemudian di freezer 2 pintu, maksudnya ini yang freezer lemari es itu ya. 2 pintu itu bisa lebih lama ya. Bisa 3-6 bulan. Dan freezer dengan pintu di atas itu bisa bertahan lebih lama dari 6 bulan. Bisa sampai 1 tahun. Lebih dari 6 bulan ya, hingga 1 tahun. Nah, di sini ibu menggunakan freezer satu pintu ya, jadi bertahannya selama 2 minggu. Tapi ibu khawatir kualitas ASI-nya menurun. Jadi kualitas ASI itu berkaitan dengan tempat penyimpanan yang benar ya, yang tepat. Jadi yang mana di tepat? Apakah di bagian depan atau di bagian belakang? Ya, di bagian belakang. Jadi kalau lebih dekat dengan pintu, itu kan kita sering membuka pintu atau tutup pintu. Nah, itu bisa mengubah suhu dengan drastis juga. Jadi stabilannya terganggu. Jadi lebih baik di bagian belakang. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, asuhan apa yang diberikan pada ibu tersebut? Ibu telah melahirkan bayi sejak 6 jam yang lalu di TPMB. Ibu mengeluh ASI belum keluar dan ia merasa khawatir pada bayinya. Hasil pemeriksaan KU baik dan TTV dalam batas normal, puting susu menonjol dan kolostrum positif. Jadi di sini ibu memiliki kekhawatiran ya, karena dia merasa ASINya tidak lancar seperti itu, atau bahkan tidak keluar, padahal sesungguhnya kolostrum itu ada. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah A, menjelaskan mengenai proses laktogenesis, B, menjelaskan mengenai posisi menyusui, C, menjelaskan mengenai teknik menyusui, D, menjelaskan perubahan fisiologis fase nifas, E, mengajarkan teknik menyusui. Kalau misal kita pilih yang A, kita keep dulu ya. Yang B, posisi menyusui itu bisa tapi tidak fokus karena dia khawatir karena ASINya belum keluar ya, bukan. Apakah teknik menyusui sama, kurang fokus, menjelaskan perubahan fisiologis? Ini bisa tapi terlalu banyak dan kurang fokus. Mengajarkan teknik menyusui, ini juga bisa tapi tidak fokus. Jadi jawabannya yang A. Laktogenesis. Nah, ini perlu kalian pahami proses laktogenesis. Apa itu? Laktogenesis itu kan ada berapa tahap? Ada 3 ya.
Kita sebut aja di sini LG ya, laktogenesis 1, 2, dan 3. Nah, 1 itu laktogenesis pertama itu terjadi pada trimester 3, ketiga kehamilan atau juga mulai dari trimester 2. Nah, di sini payudara itu mulai mengalami pertumbuhan jaringan, kelenjar susu, dan juga mulai produksi ASI yang disebut kolostrum ya. Jadi dia juga sudah mulai produksi ASI. Jadi jangan heran apabila ada ibu hamil yang mengeluh sudah keluar ASInya karena itu ada proses dari laktogenesis 1. Sedangkan laktogenesis 2 itu terjadi sekitar hari ketiga hingga kelima postpartum. Nah, di sini kan karena kadar hormon progesteron itu mulai turun, jadi prolaktin, kortisol, dan insulin itu meningkat. Sehingga karena prolaktin sudah meningkat, itu akan merangsang produksi susu. Jadi di sini mulai deras ASI. Sedangkan ibu kan di sini masih 6 jam ya, jadi masih fase laktogenesis 1 begitu. Dan juga untuk laktogenesis 3 itu pada tahap ini sistem kontrol hormon endokrin yang mengatur ASI itu juga berkaitan dengan semakin sering menyusui begitu juga semakin banyak ASI yang akan diproduksi. Jadi itu berkaitan dengan frekuensi menyusui. Jadi di sini ada tahapan kritikal gitu, tahapan penting di laktogenesis 2. Jadi ketika ibu sudah merasa khawatir, itu kan hormonnya juga meningkat, hormon stresnya ya. Sedangkan kita kalau menyusui itu butuh oksitosin, hormon cinta, untuk mengeluarkan ASINya. Jadi kita harus bisa memberikan asuhan yang fokus dengan menjelaskan proses laktogenesis itu sendiri. Jika ASI itu kan sesuai kebutuhan bayinya, bahwa bayi pada saat umur 6 jam itu butuh berapa ASI itu kan tidak banyak. Nah, untuk itu ibu diharapkan tenang, lebih rileks untuk bisa merangsang ASI keluar lebih banyak. Sehingga anjurkan ibu untuk terus-menerus menyusui. Walaupun ibu merasa itu tidak ada ASINya, tapi itu ada. Tapi dengan frekuensi menyusui yang terus-menerus, maka itu akan meningkatkan pasokan ASI itu sendiri. Jadi langkah-langkah selanjutnya ini sebenarnya saling berkaitan ya untuk bisa kita berikan asuhan, tapi kita pilih yang lebih fokus yaitu mengenai laktogenesis. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3 pertanyaannya. Apa posisi menyusui yang disarankan untuk mendukung keberhasilan menyusui pada kasus? Kasusnya apa? Ibu nifas 24 jam sedang berusaha menyusui anaknya, namun ia mengeluh jika anaknya tidak bisa perlekatan yang baik. Hasil pemeriksaan kedua puting payudara terbenam dan kolostrum positif. Berarti di sini ibu dengan puting payudara terbenam ya atau inverted nipple. Nah, di sini posisi apa yang tepat teman-teman? Apakah A cross cradle hold, B cradle hold, C rugby hold, D recline position, E side lying. Kalau recline position sama side lying ini posisinya tiduran gitu, lie back. Jadi sambil menyandar dan bayi diletakkan di atas ibu. Kalau rugby hall itu posisinya ibunya sedang membawa bola gitu. Jadi bayinya itu ada di dekat ketiak ibu sehingga dia tidak menempel di perut. Nah, ini cocok buat ibu pos SC ya. Dan cradle hold tuh menyusui misalnya kita menggunakan tangan kanan untuk menyangga tubuh dan kepala bayi dan bayi menyusui pada payudara sebelah kanan. Sedangkan cross cradle hold itu sebaliknya. Maksudnya ketika kita menyangga bayi dengan tangan kanan, maka kita menyusui di payudara sebelah kiri. Jadi untuk kasus inverted nipple itu disarankan untuk yang posisi cross cradle hold. Kenapa? Dengan posisi itu kita bisa memantau lekatan pada bayi gitu. Jadi itu sehingga kita lebih mudah untuk menyusui teman-teman. Untuk kasus inverted nipple sebenarnya bisa kita tata laksana dulu dengan coba untuk menstimulasi putingnya agar lebih menonjol menggunakan perasaan Hoffman gitu ya. Tapi karena pertanyaannya di sini posisi menyusui, jadi jawaban yang tepat yaitu cross cradle hold. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Oke, pertanyaannya yaitu, apa KIE yang paling tepat pada kasus tersebut? Ibu Nifa 1 hari khawatir ASI tidak mencukupi terisi bayinya. Hasil anamnesis, ASI tidak ada dan bayi terus menangis. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, mamai lembek kolostrum ada positif, TFU udah jadi bawah pusat kontraksi uterus bayi. Apa KIE yang paling tepat? Di sini kita lihat ibu itu merasa khawatir ya tentang ASI-nya. Berarti kita fokus asuhan KIE-nya lebih kepada ASI. Apakah yang A, ASI eksklusif, yang B, teknik menyusui, C, istirahat yang cukup, D, mobilisasi dini, E, manajemen ASI pra. Nah, di sini kita bisa eliminasi C, D, dan E ya, karena tidak terkait dengan pemberian ASI saat ini. Kalau yang A, apakah bisa? Mana yang tepat dengan yang B? Kalau yang A itu sebenarnya bagus, tapi di situ kan lebih menekankan dengan pentingnya memberikan ASI. Sedangkan di sini kita harus mengatasi dulu khawatir ibu tidak mencukupi nutrisi bayinya. Itu kenapa? Kita harus cari penyebabnya. Dan sebenarnya di sini kolesterolnya udah ada ya kan. Nah, jadi kita lebih ke teknik menyusuinya untuk memastikan pengeluaran ASI yang cukup gitu kan. Jadi ibu tidak khawatir lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Apa kandungan ASI pada fase ini? Fase apakah dia? Kita lihat, oh Nifa 1 hari ya. Ibu khawatir ASI tidak mencukupi nutrisi bayinya. Kasusnya Nifa 1 hari. Berarti apa? Kolostrum. Berarti kandungan kolostrum yang ditanyakan apa? Apakah A, tinggi lemak, B, tinggi gula, C, tinggi protein dan rendah imunoglobulin, D, tinggi antibodi dan rendah lemak, E, rendah gula dan tinggi lemak. Mana teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini jawabannya yang D, tinggi antibodi dan rendah lemak. Jadi kalau kolostrum kenapa sangat dianjurkan untuk diberikan pada bayi karena dia tinggi imunoglobulin, antibodi. Itulah kenapa selalu kita tekankan ibu untuk menyusui, untuk memberikan kolostrum itu. Nah, di sini bisa dilihat angkanya signifikan sekali berbeda ya, bahkan hampir 3 kali lipat. Sedangkan untuk rendah lemak, kita lihat kandungan lemak di sini, kolostrum, ASI transisi, ASI matur kan paling rendah pada kolostrum. Nah, itulah karena ASI itu semakin dia posisinya ke ASI matur, maka dia lebih berlemak, lebih tinggi gula, juga protein. Namun untuk antibodi itu lebih rendah. Ini semua dirancang sesuai dengan kebutuhan bayi ya teman-teman. Jadi kalian ingat saja kalau awal-awal bayi lahir ke dunia, bayi butuh apa? Ya daya tahan tubuhnya kan masih lemah, berarti diberikanlah imunoglobulin melalui kolostrum. Kemudian ketika sudah ASI transisi, sudah ASI matur, itu kan lebih mencukupi kebutuhan kalori bayi. Oke ya teman-teman, semoga materi kali ini membantu kalian lebih memahami mengenai materi masa nifas. Terima kasih sudah menonton.